Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Yulia Nabila dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu mengenai bab 5 pembentukan paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah satu bahasa rangkaian kalimat yang menjelaskan pikiran utama atau gagasan utama. Dalam paragraf itu hanya boleh mengandung gagasan utama satu saja. Apabila terdapat dua atau lebih gagasan utama, maka paragraf itu paragraf yang tidak tepat dan harus dipecah kembali ke dalam beberapa paragraf. Jadi, berikutnya poin-poin yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang yang pertama struktur paragraf, yang kedua jenis-jenis paragraf, yang ketiga tujuan paragraf, yang keempat syarat pembentukan paragraf, dan yang kelima teknik pengembangan paragraf. Langsung saja ke topik yang pertama yaitu struktur paragraf. Struktur paragraf itu berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua, kalimat topik atau pokok dan kalimat penjelas atau pendukung. Kalimat pokok atau topik adalah kalimat yang berisi ide utama atau gagasan utama. Yang kedua yaitu kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau mendukung ide utama dalam suatu paragraf. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu terbagi menjadi dua, yaitu menurut fungsinya. Yang pertama menurut fungsinya, dan yang kedua menurut sifat dan isinya. Menurut fungsinya itu terbagi menjadi tiga, yaitu paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam suatu paragraf, yang fungsinya itu mengemukakan pokok pembicaraan. Yang kedua yaitu menarik minat dan perhatian pembaca. Paragraf penghubung itu bertujuan menghubungkan suatu pokok pembicaraan dalam suatu karangan yang berfungsi mengemukakan inti persoalan, memberikan penggambaran beserta contohnya. Yang ketiga itu menjelaskan uraian paragraf dalam setiap paragraf. Menjelaskan uraian dalam setiap paragraf. Yang ketiga yaitu tujuan paragraf. Tujuan paragraf ada dua, yaitu yang pertama memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan pikiran utama dari pikiran yang lain. Yang kedua yaitu memisahkan dan menegaskan perhatian secara wajar dan formal. Selanjutnya yaitu syarat pembentukan paragraf. Para- Paragraf yang baik dan efektif itu adalah paragraf yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut mengandung, yaitu yang pertama kesatuan pikiran, yang kedua koherensi dan kepaduan. Kesatuan pikiran itu adalah paragraf yang seluruh kalimatnya saling terhubung, mendukung satu gagasan utama, dan hanya fokus membahas satu topik saja. Yang kedua yaitu koherensi dan kepaduan. Koherensi adalah keterpaduan makna atau alur logis dalam sebuah teks, sehingga gagasan dan kalimatnya saling terhubung dan membuat tulisan mengalir dengan baik. Dan kepanduan. Kepanduan itu adalah keterpaduan bahasa dalam paragraf, yaitu kalimat-kalimat yang menghubungkan eh, kata ganti dan kata konjungsi atau kata penghubung seperti jika, agar, tetapi, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik pengembangan paragraf terdiri menjadi 6 macam, yaitu yang pertama deduktif. Deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan gagasan utama di awal paragraf. Kemudian,
dilanjutkan kalimat penjelas yang mendukungnya. Yang kedua yaitu induktif, paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, lalu gagasan utamanya disimpulkan di akhir paragraf. Campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya muncul di awal paragraf sekaligus ditegaskan di akhir paragraf. Sebab dan akibat adalah paragraf yang dikembangkan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau penyebabnya dan dampaknya atau akibatnya. Selanjutnya, perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan yaitu paragraf yang disusun dengan dua cara, yaitu menunjukkan perbedaan dan membandingkannya dengan dua hal yang jelas. Yang terakhir yaitu kronologis. Kronologis adalah paragraf yang disusun dengan urutan waktu atau tahapan peristiwa dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, udah, Bi.